Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Islahul Munawwarah Buali, yang saya hormati pula Bapak Ketua Yayasan beserta seluruh pengurus Yayasan Islahul Munawwarah Buali, yang saya hormati dan saya muliakan Dea Imam Masjid Besar Nurul Yaqin Kecamatan Empang, yang saya hormati Bapak Saifullah SPD MM Inov yang alhamdulillah berkesempatan hadir di tengah-tengah kita, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, bapak ibu wali santri serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dan tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat pada kita. Sehingga alhamdulillah pada hari yang sangat berbahagia dan mulia ini, alhamdulillah kita berkesempatan hadir untuk sama-sama kita mengikuti acara wisudawan ya. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepada beliau, nanti insyaallah menjadi sebab kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, saya kira tidak banyak yang perlu kami sampaikan karena ini sudah sambutan ketiga ya. Belum lagi nanti mungkin ada tausiah juga ya. Yang namanya sambutan juga tidak perlu panjang-panjang. Jadi melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan mengucapkan bersyukurlah ya. Sekali lagi bersyukurlah dan berbahagialah, berbanggalah Bapak Ibu selaku warga Bual. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena Bapak Ibu memiliki satu kekayaan yang sangat luar biasa, kekayaan yang murni, yang hakiki, yang mungkin orang lain tidak mempunyai. Apa itu Bapak Ibu? Kekayaan itu adalah Bapak Ibu mempunyai taman surga. Sekali lagi, selamat, berbahagialah Bapak Ibu selaku warga Bual karena Bapak Ibu sudah memiliki taman surga. Karena kata Rasulullah, apabila kalian melewati taman surga, maka silakan berhenti sebentar, kata beliau. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di mana itu taman surga? Rasulullah mengatakan, taman surga itu adalah majelis ilmu, tempat orang mengaji, tempat orang mempelajari Al-Quran, orang menghafal Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lainnya. Itulah taman surga, kata Rasulullah. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu berbahagia. Oleh karena itu mari kita rawat, kita jaga, kita pertahankan, sekaligus kita tingkatkan kekayaan punya kita sendiri, karena ini bukan punya orang lain. Kita yang punya harta, kita berinfak, kita tingkatkan pondok kita dengan harta kita. Kita punya tenaga, kita bantu pondok ini dengan tenaga. Kita punya ide, saran, pendapat, kita bantu dengan itu. Begitu juga Bapak Ibu yang punya ilmu, kita bantu dengan ilmu. Karena insya Allah semua itu adalah sebagai amal jariah kita. Amal jariah itu maksudnya adalah pahala yang tidak pernah terputus pahalanya sampai kita meninggal dunia nanti. Kita punya uang, kita titipkan di sini. Karena ada orang mengatakan, banyak orang mengatakan bahwa harta itu tidak bisa dibawa mati katanya. Kalau saya kurang setuju itu Bapak Ibu ya. Harta itu tidak bisa dibawa mati, bisa sebenarnya. Siapa bilang harta itu tidak bisa dibawa mati? Bisa. Kerbau bisa dibawa mati. Uang yang kita depositokan di bank itu bisa dibawa mati Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya? Jangan kita bawa sendiri ya. Kalau kita mati kita bawa kerbau ya jelas tidak bisa ya. Hatta ada sedikit saja yang menempel di badan kita. Kalau kita sudah mau dikuburkan itu ditinggalkan, dilepas ya, tidak ada. Tetapi bisa kita bawa mati. Bagaimana caranya?
minta tolong orang lain yang bawakan kita. Kita datang ke Ustaz tadi, Ustaz minta tolong, saya ini punya kerbau ya. Saya titip 1 ekor, nanti saya ambil dikubur di dalam kubur setelah saya meninggal. Bisa Bapak Ibu, datang ya. Ya, punya uang di bank, ya Ustaz Ardi ya, minta tolong ya. Saya mau bawa uang saya ini 10 juta ya. Saya mau bawa mati, minta tolong saya titip lewat Bapak. Nanti saya ambil di dalam kubur setelah saya meninggal. Bisa. Ya, jadi begitu Bapak ya. Mari ya kita bantu pondok kita ini supaya maju ya. Ya, karena ini adalah salah satu daripada aset kita ya. Lebih-lebih ya kita itu setiap tahun mengadakan MTQ Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sudah 2 tahun ini kita sudah tidak pinjam peserta dari luar ya. Ya, alhamdulillah kemarin kita MTQ di tingkat kabupaten itu kita 8 masuk ranking 8 ya. Di kabupaten ya. Kita masuk 10 besar dan kita tidak punya nomor peserta dari luar. Ya, ini artinya ya, mari ya potensi yang ada di dalam kecamatan kita, SDM kita ya, kita rawat, kita kembangkan ya untuk sebagai aset di tempat kita. Jadi Bapak Ibu hadirin yang terakhir ya, yang perlu saya sampaikan khususnya kepada anak-anak kami ya, yang akan diwisuda maupun yang sedang menuntut ilmu di tempat ini ya. Saya ingin menyampaikan sedikit ya, kalau kita menghafal itu anak-anaknya kadang sampai pusing ya. Kalau kita belajar terus itu kadang kita sampai pusing ya. Pusing. Memang betul. Ya, sehingga perlu saya ingin saya sampaikan satu kisah saja ya. Ada namanya Syekh Syaroni ya. Beliau selalu pusing, sakit kepalanya. Ya. Kenapa beliau sakit kepala ya? Bukan karena banyak tanggungan dan lain sebagainya. Akan tetapi beliau pusing karena terlalu banyak mutolaah, terlalu banyak menghafal, terlalu banyak mengulang-ulang pelajarannya ya. Sehingga beliau pergi ke gurunya yang namanya Syekh Zakaria ya, minta nasihat. Lalu apa nasihat guru beliau Syekh Zakaria ini? Apa kata beliau? Iqra'ul ilma wanwil istisfa'bih ya. Wahai anakku ya, wahai Syekh, kalau engkau mempelajari satu ilmu, kalau engkau mutalaah, mengulang-ulang pelajaranmu, maka niatkan itu untuk obat juga. Jadi itu anak-anak ya, kalau ada yang pusing nanti menghafal dan lain-lain sebagainya, niatkan untuk obat bisa. Begitu juga kita Bapak Ibu, kita hadir di sini ya, kita niatkan untuk obat. Kadang kita itu sakit kalau jalan ya, atau mungkin sering kita pusing ya, banyak masalah. Hadir di majelis ilmu, niatkan itu untuk obat, insya Allah penyakit itu akan hilang. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira demikian ya, yang perlu hal-hal yang perlu saya sampaikan melalui kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, lebih-lebih bagi saya pribadi. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan kita. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.